Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 61 SD. 62. Bab 61 Strategi Suyan, sukses. Keesokan harinya. Suebing, kamu di sini. Xiaodong, kamu melakukannya dengan baik kemarin. Oh, itu petugas pemadam kebakaran. Hahaha. Dong Suebing tiba di tempat kerjanya seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Perbedaan terbesar adalah banyak rekan dari departemen lain mendatanginya untuk menyambutnya. Beberapa dari mereka adalah rekan satu timnya yang bermain di 2 pertandingan terakhir, dan beberapa orang asing. Semua orang tersenyum dan menyapanya. Dong Suebing menjawab mereka dengan sopan. Dia merasa telah berhasil berintegrasi dengan semua orang di biro. Dong Suebing tiba di kantor urusan umum. Selamat pagi semuanya. Suangzi, bagaimana kakimu? Aku merasa lebih baik pagi ini. Tubuhnya begitu besar. Bagaimana cederanya bisa serius? Tan Limei tertawa dan menatap Dong Suebing. Bingzi, saya memberitahu ibu saya bagaimana Anda mencetak gol di beberapa detik terakhir pertandingan. Tebak apa? Ibuku tidak percaya padaku. Dia bersikeras saya berbohong. Dia bahkan mengatakan bahwa jika Anda begitu pandai sepak bola, mengapa Anda masih PNS? Anda akan menjadi pemain profesional. Dong Suebing tertawa. Cita-citanya adalah menjadi pejabat tinggi. Seorang pemain sepak bola tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pejabat senior pemerintah. Sisi lain kantor, Chang Juan dengan senyum khasnya yang menggoda, menunjukkan lukisan krayon kepada Dong Suebing. Itu adalah gambar seorang pria dan sepak bola. Anak saya menggambar ini. Dia bilang dia ingin menjadi pesepak bola ketika dia besar nanti. Hehe, Xiaodong, saat anakku sudah besar, kamu harus mengajarinya bermain sepak bola. Dong Suebing menjawab, Saudari Chang, saya sendiri adalah pemain biasa. Jika Anda tidak keberatan saya mengajar, saya baik-baik saja dengan itu. Chang Juan tertawa, lihat, dia rendah hati. Pintu kantor terbuka. Guo Sunji memasuki kantor dan melihat Dong Suebing dan yang lainnya mengobrol. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Guo Panwei? Kenapa dia tidak ada di kantor? Dong Suebing mengutuk dalam hatinya. Anda bukan pemimpin kami, dan apa hubungannya dengan Anda ketika salah satu dari kami terlambat? Chang Juan melihat jam tangannya. Saya tidak tahu. Mungkin dia terjebak macet. Dia harus berangkat kerja lebih awal untuk menghindari lalu lintas. Sekarang jam kerja. Ketika Guo Sunji selesai, ada langkah kaki di luar, dan Guo Panwei tiba di tempat kerja. Dia melirik Guo Sunji dan mencibir. Bahkan jika saya terlambat, Anda tidak dalam posisi untuk menegur saya. Selanjutnya, Anda juga baru saja tiba sendiri. Guo Sunji mengabaikan ucapannya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saya akan melihat apakah Anda dapat terus menjadi begitu sombong setelah pertemuan komite partai biro cabang minggu depan. Bertarung dengan saya untuk posisi wakil kepala. Anda hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Sisa waktu di kantor, keduanya berusaha saling mengungguli. Sepertinya tidak ada yang tahu bahwa Dong Suebing dinominasikan untuk posisi wakil kepala. Dong Suebing berpikir dalam hati apakah kepala biro yang telah melupakannya. Tapi setelah berpikir sejenak, dia menyimpulkan. Seharusnya para petinggi yang tahu tentang pencalonannya, dan mereka harus merasa bahwa tidak mungkin bagi pendatang baru untuk dipromosikan. Pencalonannya hanya untuk mengarang angka. Itu sebabnya Komisaris Politik Distrik Zhou dan Direktur Pang tidak memberitahu Guo Sunji dan Guo Panwei tentang pencalonannya.
Dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa memenuhi syarat sebagai saingan mereka. Dong Suebing merasa frustrasi. Pertemuan itu minggu depan, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, Guo Sunji akan dipromosikan, dan dia akan membalas dendam padanya. Apa yang harus dia lakukan? Minta bantuan Su Yan. Bagaimana jika Su Yan menolak untuk membantunya? Dia juga tidak bisa memberitahu Su Yan apa yang dia inginkan secara langsung. Selanjutnya, dia baru saja lebih dekat dengan Su Yan, dan hari berikutnya, dia pergi dan meminta bantuan padanya. Apa yang akan dia pikirkan? Tetapi jika dia tidak meminta bantuan Su Yan, bagaimana dia tahu bahwa dia ingin menjadi wakil kepala? Dilema. Ini adalah dilema. Dong Suebing hanyalah seorang pegawai negeri sipil pemula, dan semua ini baru baginya. Dia masih belum memiliki pengalaman dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin meminta nasihat seseorang. Tapi dia tidak bisa bertanya pada Tan Limei. Dia terlalu junior. Chang Juan dan Oul Tian berpengalaman, tetapi mereka tidak dekat. Dia tidak bisa meminta mereka. Dong Suebing merenung di mejanya selama lebih dari 1 jam. Dia tidak bisa memikirkan solusi. Cincin, cincin, cincin. Telepon kantor urusan umum berdering. Tan Limei menjawab telepon dengan sopan dan menutup telepon setelah beberapa saat. Dia menoleh ke Dong Suebing, Bingzi, kepala Su ingin membawa kunci kamar bagian politik Old Sen kepadanya. Jantung Dong Suebing berdetak kencang, di mana kuncinya? Tunggu sebentar, saya akan mencarinya. Tan Limei mengambil kuncinya dan membuka lemari di dekat dinding. Dia melihat ke dalam laci kedua dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Dia memberikan amplop itu kepada Dong Suebing. Setidaknya ada 2 hingga 3 brun kunci di dalamnya. Dalam perjalanan ke atas, Dong Suebing mencoba mengatur kata-katanya. Dia ingin membuat dirinya terdengar lebih baik. Ketuk, ketuk. Dong Suebing mengetuk kantor wakil kepala Biro Su. Memasuki. Dong Suebing memasuki kantor dan melihat Su Yan dalam setelan hitam menyeruput secangkir teh. Dia sedang duduk di depan monitornya, melihat beberapa laporan. Dong Suebing menyerahkan amplop itu dengan kedua tangannya. Kepala Su, ini adalah kunci yang Anda inginkan. Su Yan mengangguk dan menunjuk ke mejanya, memberi isyarat kepada Dong Suebing untuk meninggalkan amplop di sana. Kamu banyak berlari kemarin. Bagaimana lukamu? Dong Suebing menjawab. Terima kasih telah bertanya. Saya baik-baik saja. Haruskah aku bertanya padanya? Besok adalah hari Sabtu. Jika saya tidak bertanya sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertanya lagi. Kepala Su, aku, Dong Suebing melihat Su Yan menatapnya dan dia segera mengubah kata-katanya. Kepala Liu dari Departemen Keuangan masih cuti. Hadiah yang diberikan untuk liburan Hari Nasional masih ada di kantor kami. Haruskah kita membawanya ke Departemen Keuangan terlebih dahulu? Brengsek, apa yang saya katakan? Bodoh. Tidak dibutuhkan. Biarkan saja di kantormu dulu. Iya. Dong Suebing menghela nafas dalam hatinya. Aku akan pergi sekarang. Baik. Su Yan tiba-tiba teringat sesuatu saat Dong Suebing hendak pergi. Oh, saya mendengar dari direktur Anda Li Qing bahwa selain Guo Sunji dan Guo Panwei, Anda juga salah satu calon untuk posisi wakil kepala. Dong Suebing terkejut, tapi sebelum dia bisa menjawab, Su Yan melambai padanya. Kembali bekerja. Saya akan mencoba membantu Anda. Tapi tidak ada janji. Dong Suebing telah menunggu Su Yan untuk mengatakan ini. Dia segera berterima kasih padanya. Hahaha. Dong Suebing mendapatkan suara penting Su Yan. Bab 62 Wakil Kepala Biro Cabang. Siang. Kantin Biro Cabang.
Makan siang di kafetaria adalah tumisan daging babi bawang putih dan orak-arik telur dengan daun bawang. Udara dipenuhi dengan bau masakan dan sedikit tersedak. Setelah mendapatkan semangkuk nasi, Dong Suebing duduk bersama Tan Limei dan Zhuang Zi di meja dekat jendela. Suara Suyan yang paling penting diselesaikan. Tapi terlalu dini untuk bahagia. Jika tidak ada orang lain selain wakil kepala Su yang membantunya, dia juga tidak akan mampu bersaing dengan Guo Sunji dan Guo Panwei. Langkah pertama sukses. Siapa yang harus saya targetkan selanjutnya? Masih ada 4 hari lagi untuk rapat. Dong Suebing harus memanfaatkan waktu yang tersisa sepenuhnya untuk mengumpulkan suara yang cukup. Setelah makan siang, mereka kembali ke kantor. Dong Suebing menganalisis situasinya. Dia memiliki 2 target dalam pikirannya. Salah satunya adalah wakil kepala Biro Zong yang berpendidikan rendah. Dia juga salah satu anggota komite partai dan baru dipindahkan ke cabang ini. Tampaknya dia masih belum bergabung dengan faksi manapun di biro dan dianggap sebagai orang yang netral. Dong Suebing telah mendengar bahwa ketua Yang Yizong bersikap objektif dan tidak pernah memihak selama rapat komite sebelumnya. Yang lainnya adalah wakil biro, Kepala Liu Hua. Hubungannya dengan Kementerian Keamanan Negara. Dia hanya dipindahkan ke cabang ini untuk sementara. Ada desas-desus bahwa dia akan dipindahkan kembali dalam beberapa bulan. Dia sedikit lebih muda dan low profile. Dia juga tidak mengajukan keberatan atas keputusan apapun selama rapat komite. Ya, itu mereka berdua. Dong Suebing segera bertindak. Dia mengeluarkan keyboardnya dan mulai mengetik. Dia sedang menulis pidato untuk wakil kepala yang untuk pertemuan berikutnya. Pukul 15:05. Sebuah draft sederhana dan lurus ke depan telah selesai. Dong Suebing memeriksa apakah ada karakter yang sulit dalam draft sebelum dicetak. Dia mengambil cetakan itu dan naik ke atas. Bukankah aku meminta Xiao Wang untuk pergi? Kenapa kamu pergi? Chief Yang, bawa Xiao Wang ke sini segera. Apa yang kalian semua lakukan? Omelan wakil kepala biro cabang yang bisa terdengar di sepanjang koridor. Dong Suebing tidak terkejut dan menunggu dari kejauhan. Dia menunggu sampai seorang anggota staf yang cemberut meninggalkan kantor. Dong Suebing meluruskan kerahnya dan mengetuk pintu. Kepala Yang, draft pidato Anda sudah siap. Oh, ini Xiao Dong. Sikap Yang Yizong terhadap Dong Suebing jauh lebih baik. Saya membutuhkan naskah untuk pidato saya bulan depan. Tidak ada terburu-buru. Dong Suebing mendorong draft ke depan dengan ringan. Saya khawatir draftnya tidak cukup baik dan ingin Anda memeriksanya terlebih dahulu. Jika Anda menemukan kesalahan, saya akan dapat memperbaikinya. Pidato sebelumnya yang Anda tulis sempurna. Bagus. Biarkan aku melihatnya. Yang Yizong mengeluarkan beberapa salinan kertas A4 dan memindainya. Tidak buruk. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menyimpan draft di lacinya. Ini cukup bagus. Tidak perlu mengubah apapun. Saya akan menggunakan ini sebagai pidato saya. Dong Suebing segera berkata, lalu apakah ada dokumen atau informasi lain yang Anda butuhkan? Yang Yizong berpikir sejenak. Atur dan bawakan saya notulen rapat untuk 3 ruang pertemuan. Saya membutuhkan semua menit dari paruh kedua tahun ini. Ya Pak, aku akan membawanya kepadamu sebelum hari kiamat. Yang Yizong tertawa. Tidak ada terburu-buru. Tidak usah buru-buru. Oh, kantor urusan umum Anda memiliki 2 orang dengan nama keluarga Guo. Aku tidak bisa mengingat nama mereka. Dong Suebing menjawab, apakah Anda mengacu pada Guo Panwei dan Guo Sunji? Itu benar. Kedua orang itu. Yang Yizong mengerutkan kening. Tadi pagi, saya menelepon kantor urusan umum Anda untuk meminta beberapa data promosi kesehatan.
Satu orang sudah cukup untuk mengirimkan data ini kepada saya. Tetapi mengapa setelah orang pertama pergi, orang lain mengirimkan dokumen yang sama kepada saya lagi? Keduanya masih mencoba berkeliaran di kantor saya. Efisiensi macam apa ini? Mereka hanya membuang-buang waktuku. Anda kembali dan memberitahu mereka untuk tidak datang ke kantor saya lagi. Anda akan menjadi orang yang akan mengirimkan dokumen atau apapun kepada saya. Hahaha. Melayani mereka, benar. Dong Suebing hampir tertawa terbahak-bahak. Ya Pak, Guo Panwei dan Guo Sunji seharusnya tidak saling memberitahu bahwa mereka akan membawa dokumen ke Yang Yizong. Keduanya sangat ingin menunjukkan wajah mereka kepada para pemimpin dan menyebabkan kesalahpahaman ini. Hanya ada 3 calon untuk posisi wakil ketua. Jika Yang Yizong tidak senang dengan mereka berdua, maka dia pasti akan mendukung Dong Suebing. Bagaimanapun, Yang Yizong senang dengan kinerja setelah dia secara tidak sengaja menemukan Yang Yizong memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dong Suebing telah menggunakan kembali waktu itu, dan Yang Yizong bahkan tidak tahu Dong Suebing tahu rahasianya. Seharusnya tidak ada masalah dengan suara Yang Yizong. 2 suara di tangan. Hari itu berakhir. Dong Suebing mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Dari jendela kantornya, dia melihat wakil kepala Liu Hua. Dia berusia sekitar 35 atau 36 tahun dan memiliki krukat. Dia memegang tasnya dan berjalan perlahan. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan pekerjaan. Kepala Liu, apakah kamu akan kembali? Yang Yizong berteriak, mau makan malam bersama. Liu Hua berbalik dan melihat Yang Yizong berjalan keluar dari gedung abu-abu. Dia tersenyum, lain kali. Aku punya rencana malam ini. Yang Yizong tidak terkejut. Mereka bertukar beberapa kata dan berjalan keluar dari kompleks. Di kantor, setelah kebanyakan orang pergi, Tan Limei tertawa dan berkata, Kepala Liu masih sangat rendah hati. Suang Zi bertanya, bagaimana dia low profile? Kedua Guo telah pergi, dan Tan Limei berbicara tanpa ragu-ragu. Apakah kamu bodoh? Sejak hari Kepala Liu dipindahkan ke cabang 1 tahun yang lalu, apakah Anda pernah melihatnya makan dengan siapapun? Pernahkah Anda melihat Kepala Liu melakukan percakapan pribadi dengan pemimpin lain? Setiap pagi, setelah Kepala Liu tiba di tempat kerja, dia akan tetap berada di dalam kantornya sampai waktunya pulang. Dia jarang meninggalkan kantornya. Dia bahkan tidak makan siang di kafetaria. Dong Suebing mendengarkan di samping. Juga, Kepala Liu tidak pernah mengatakan apapun selama pertemuan kepala biro cabang dan komite partai. Setiap kali ada pemindahan tenaga kerja dan deputi perlu memilih dan mengekspresikan pandangan mereka, dia hanya akan memberikan suara abstain. Bahkan ketika dia ditunjuk oleh Kepala Yan, dia hanya akan memberikan beberapa alasan. Dia di sini hanya untuk menghabiskan waktunya dan tidak ingin terlibat dalam hal lain. Tan Limei berpikir sejenak dan berkata, dia juga tidak mudah didekati seperti kepala biro kita Yan. Selama festival, dia tidak akan menerima hadiah apapun. Bahkan pena atau buku pun tidak. Dong Suebing terkejut. Betulkah? Itu normal di instansi pemerintah untuk rokok dan minuman keras diberikan sebagai hadiah selama festival, dan aneh melihat ada orang yang menolak hadiah. Tan Limei menoleh ke Dong Suebing dengan marah. Ya, ketika saya baru di sini, saya membawa sekotak rokok ke rumah Kepala Liu sebagai hadiah selamat tahun baru Imlek. Tapi Kepala Liu bahkan tidak membukakan pintunya untukku masuk. Dia hanya menyuruhku pergi dengan hadiahku dan menutup pintunya. Aku sangat malu saat itu. Jangan bicarakan itu. Dong Suebing mengangguk dan mendesak Tan Limei untuk memberitahunya alamat Kepala Liu. Setelah mendapatkan alamatnya, dia kembali ke rumah.
Dong Suebing tahu bahwa Liu Hua tidak dapat didekati, tetapi dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, Dong Suebing harus mengunjungi Liu Hua malam ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.